Baik, halo teman-teman, kali ini kita ketemu lagi di channel Terajas Magnis, di mana kali ini kita akan membahas settingan mikrotik yaitu blocking, kemudian blok situs. Setelah itu kita akan membahas juga bagaimana kita memblok sebuah file ekstensi file di mikrotik yaitu MP3 sama MKV. Dan setelah itu nanti kita akan membahas settingan untuk hotspotnya gitu ya, bagi teman-teman yang merasa kesulitan untuk menyeting mikrotik, silahkan tonton video ini sampai beres karena video ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk dalam proses pengerjaan mikrotik gitu ya. Dan sebelum ke tutorialnya, teman-teman silahkan untuk like, komen, dan subscribe untuk melihat video-video terbaru dari channel PKJ Smart. Sebelum itu kita ngopi dulu seperti biasa. Baik, kita lanjut saja ke settingan mikrotiknya seperti apa. Silahkan teman-teman perhatikan baik-baik settingan mikrotik ini. Baik teman-teman, kita ke tutorialnya ya. Pastikan teman-teman untuk mendownload atau menggunakan aplikasi Winbox terbaru gitu ya, agar semuanya berjalan lancar ketika settingannya gitu ya. Teman-teman download, silahkan buka aplikasi Winbox-nya, kemudian silahkan teman-teman untuk login, dimana mikrotik yang saya gunakan ini sudah di reset gitu ya, jadi sudah tidak ada settingan apapun lagi. Jadi untuk teman-teman yang merasa kesulitan, silahkan untuk tonton video ini sampai dengan selesai gitu ya. Pertama-tama teman-teman masuk ke menu IP, kemudian pilih DHCP client, klik tanda plus-nya. Untuk interface-nya sendiri silahkan pilih Ether 1 karena sumber internetnya tadi ada di Ether 1 gitu ya. Kemudian untuk DNS sama NTP-nya juga di checklist gitu ya. Klik OK, tunggu sampai statusnya bound dan mendapatkan alamat IP yang diberikan oleh ISP gitu ya. Jadi alamat IP ini akan berbeda, jadi tidak akan sama dengan apa yang ya tutorialkan di sini gitu ya. Itu tergantung dari sumber atau ISP teman-teman sendiri gitu ya. Oke, setelah ini kita akan menambahkan alamat IP untuk port-port yang nanti akan digunakan, yaitu ya 2, 3. Kemudian kita akan gunakan juga yaitu adalah port WLAN gitu ya, WLAN. Klik IP, kemudian pilih address. Di address ini silahkan teman-teman klik tanda plus-nya, masukkan alamat IP 192.168.100.1/28 gitu ya, karena jumlah kliennya pun nanti akan sedikit gitu ya, jadi menggunakan traffic 8. Pilih Ether 2, kemudian tekan OK. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk Ether selanjutnya 192.168.200.1/24 gitu ya. Dan ini kita interface-nya adalah WLAN gitu ya. Kita klik OK. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk Ether 3-nya atau port ketiganya, yaitu 192.168.250.1 ya, 20.1/24. Kita klik OK, pastikan interface-nya adalah WLAN 1. Nah, sekarang oh ya, mohon maaf, bukan WLAN 1 ya, untuk yang ini adalah Ether 3 ya. Pastikan untuk 250 itu ada di Ether 3, kemudian 100 itu ada di Ether 2, dan 200 ada di WLAN 1. Nah, kita akan fokus ke settingan dari Ether 2 dan Ether 3 terlebih dahulu gitu ya. Nanti untuk settingan di WLAN 1 bisa dilihat di video selanjutnya gitu ya, karena mungkin terlalu lama juga kalau misalkan kita bahas langsung di sini semuanya gitu ya. Oke, sekarang kita buat DHCP server untuk Ether 2 dulu ya. Buat DHCP servernya,
di menu IP, kemudian ada DHCP server, terus ada DHCP setup di sini. Ya, di DHCP setup silahkan diklik, kemudian pilih Ether 2. Ya, kita pilih Ether 2 dan kita next, dan pastikan di sini mendapatkan alamat IP 2 sampai 14 gitu ya, untuk address give out-nya atau address pool-nya. Ya, next, di next saja. Ini next juga. Setelah itu kita tambahkan DHCP server untuk Ether 3 gitu ya, kita tambahkan juga untuk Ether 3 nya sama, kita next saja, next. Nah, di address to give out kita ganti dengan 100 karena mungkin jumlah kliennya juga nggak akan terlalu banyak gitu ya, jadi bisa menggunakan 100 alamat IP nya gitu ya. Kita next sampai selesai. Di sini sudah beres. Di sini ada beberapa perbedaan ya antara Ether 2 dan Ether 3 ya. Ether 3 di sini berwarna merah, Ether 2 ini berwarna hitam gitu ya. Ini tidak masalah gitu ya, karena Ether 3 ini dia belum terkoneksi ke komputer manapun, jadi nggak ada perangkat apapun gitu ya, jadi dia pasti merah gitu ya. Kalau yang Ether 2, karena Ether 2 ini sudah terhubung ke komputer ataupun laptop, dia pasti berwarna hitam gitu ya. Nah, setelah itu karena internet kita belum connect ya, di sini internet kita belum connect, kita akan buat firewallnya terlebih dahulu gitu ya. Firewallnya, klik IP, kemudian firewall, dan di menu NAT di sini ya, kita klik tanda plus-nya. Untuk chain-nya sendiri adalah SRC NAT. Kemudian out interface-nya kita isi dengan Ether 1. Kemudian untuk action-nya sendiri adalah Masquerade ya. Nah, ini kita klik OK. Tunggu sampai si internetnya ini connect ke komputer kita gitu ya. Tunggu sebentar. Kalau merasa lama, silahkan untuk teman-teman buka settingan jaringan teman-teman ya. Kemudian kita disable, kemudian enable kembali si jaringan teman-teman gitu ya. Di sini nih kita disable, kemudian kita enablekan lagi. Nah, di sini internet teman-teman sudah connect gitu ya, internet teman-teman sudah connect. Kemudian si Winbox pun dia sudah login ulang ke MikroTik-nya. Kita bisa lanjut ke settingan berikutnya ya. Nah, untuk Ether 2 sendiri mungkin itu saja untuk Ether 2, dan sekarang kita akan lanjut ke Ether 3, dimana di Ether 3 ini kita akan ngeblok ping gitu ya. Ping dimana rule-nya adalah ketika komputer kita mendapatkan alamat IP di Ether 3 gitu ya, alamat IP-nya yaitu 250.2 sampai 250.50. Jadi antara itu 2 sampai 50 itu di komputer ini tidak akan bisa ngeping ke router gitu ya. Nah, router itu yang mana IP-nya? Nah, router itu adalah IP yang sudah teman-teman tadi setting gitu ya, di menu IP kemudian address. Nah, ini adalah IP router. IP router yaitu ada 200.1, 10.3, 100.1 dan 250.1 gitu ya. Nah, kita akan coba setting untuk di Ether 3 nya sekarang. Kita masuk ke menu firewall lagi ya, ke menu firewall lagi. Nah, kalau tadi kita di menu NAT, sekarang kita ada di filter wall yang sebelahnya gitu ya. Nah, klik tanda plusnya, kemudian untuk chain-nya sendiri adalah input. Kemudian untuk SRC address-nya, silahkan teman-teman isi alamat IP yang tadi ya, antara 250.2 sampai 250.50 yaitu 192.168.250.2 sampai, jadi sampai ini pakai strip ya, jadi 192.168.250.50 ya. Untuk DST addressnya sendiri kita isi dengan alamat IP router tadi ya, kita isi salah satu dulu, 192.168.250.50
168.10.3 gitu ya, 10.3. Kenapa 10.3? Karena Ether 1 di komputer saya ini Ether satunya adalah 10.3 gitu ya. Kita bisa lihat di sini dia adalah 10.3. Kemudian untuk actionnya sendiri adalah drop ya, untuk actionnya sendiri adalah drop. Setelah itu kita klik OK saja, jadi nggak ada settingan apapun lagi gitu ya. Kita klik OK, kemudian kita buat rule selanjutnya. Karena IP router di sini ada 4, berarti kita buat 4 rule gitu ya. Jadi kita buat 4 rule, kita tambahkan yang 100.1, 250.1 dan 200.1 gitu ya. Silahkan teman-teman tambahkan semua alamat IP-nya gitu ya. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan lagi. Nah, biar lebih cepat untuk penambahannya, teman-teman bisa dibuka kembali settingan yang tadi. Kemudian teman-teman silahkan klik copy gitu ya, klik copy. Teman-teman tinggal ganti yang DST address-nya saja ya, yang ganti yang DST address-nya saja, dan kita klik OK. Selanjutnya kita klik copy lagi, teman-teman ganti lagi DST-nya dengan alamat IP yang lainnya. Tadi 100.1 sudah, sekarang 200.1 itu lagi, yaitu alamat IP yang Ether 3 gitu ya, atau yang lainnya yang 250.1. Nah, jadi teman-teman di sini alamat IP-nya sudah teman-teman setting ya. Jadi yang SRC address di sini yang berbedanya gitu ya, SRC address-nya. Kemudian SRC address-nya yang sama, yang membedakan hanya DST address-nya saja. Untuk settingan lainnya sama lah. Jadi teman-teman silahkan gunakan cara teman-teman yang lebih nyaman gitu ya, yang lebih cepat, tergantung teman-teman itu sendiri. Nah, setelah ini kita akan coba untuk blok situs gitu ya, blok situs menggunakan layer 7. Nah, untuk settingan layer 7-nya sendiri ya, kita buka di layer 7 protokol di menu masih di menu firewall ya. Kemudian klik tanda plus-nya, kemudian isi dengan namanya, bebas sebenarnya, tapi biar memudahkan isi dengan nama website yang akan kita blok saja. Kemudian di regap-nya masukkan alamat atau alamat webnya gitu ya, alamat webnya dengan format seperti ini. Di sini ada contoh, di sini YouTube, nanti kita tinggal ganti saja dengan linux.org gitu ya. Jadi ini tergantung dari teman-teman itu apa sih yang akan kita blok gitu ya. Kita copy aja, kemudian kita masukkan lagi ke grafiknya di winbox-nya gitu ya, dan kita klik OK. Setelah itu langsung ke filter wall lagi, balik lagi ke filter wall gitu ya. Di filter wall klik tanda plus-nya, kemudian untuk chain-nya sendiri adalah forward gitu ya. Nah, karena kita akan memblokir di Ether 3, jadi in interface-nya kita isi dengan Ether 3 gitu ya. In interface-nya kita isi dengan Ether 3. Setelah itu kita pilih di advance-nya, di layer 7-nya kita pilih situs yang akan kita blok tadi yang sudah ditambahkan di layer 7 gitu ya. Kita klik Linux-nya dan action-nya adalah drop. Action-nya adalah drop, kemudian kita klik OK. Nah, untuk settingan blok situs sudah selesai ya, settingan blok situs di sini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke settingan atau settingan yang untuk memblokir extension file tadi gitu ya. Kita akan memblokir yang namanya file mp3 sama mkv gitu ya. Nah,
sekarang kita pindah menu. Kalau sekali di filter rule, sekarang kita pindah ke NAT ya. Kita buat transparent proxy-nya terlebih dahulu gitu ya. Transparent proxy-nya kita buat agar web proxy yang akan kita setting nanti itu berjalan di Mikrotik-nya dan di komputer kita gitu ya. Klik tanda plus-nya, kemudian di menu generalnya pilih DST NAT gitu ya. Kemudian untuk protokolnya kita isi TCP, kemudian DST portnya adalah 80, dan ini interface-nya karena kita pakai Ether 3 nantinya untuk settingan ini kita pilih di Ether 3 ya. Dan untuk actionnya sendiri itu adalah redirect ya. Actionnya adalah redirect dan portnya diisi dengan port 80 ya. Kita klik OK. Setelah diklik OK, sekarang kita masuk ke settingan web proxy-nya ya. Kita masuk ke settingan web proxy-nya, klik IP, kemudian web proxy paling bawah gitu ya. Masuk ke web proxy paling bawah, enable diklik, kemudian change on disk-nya diklik juga, dan jangan lupa untuk change administratornya di sini diisi dengan nama teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman silahkan isi dengan nama teman-teman agar ketika nanti ngeblok situs nanti muncul gitu nama teman-temannya ya. Oke, di sini sebagai contoh saya akan mengisi dengan nama TKJ gitu ya. TKJ at smagnis.com ya. Nah, setelah itu teman-teman silahkan klik apply dulu di sini ya. Setelah itu masuk ke menu akses ya. Menu akses, silahkan teman-teman tambahkan extension filenya yaitu di menu plus atau add di sini. Kemudian karena teman-teman akan memblokir file extension mp3, berarti kita buka di path di sini. Penulisannya yaitu bintang titik mp3 bintang gitu ya. Kemudian untuk actionnya sendiri adalah demi, dan di sini kita klik OK. Tambahkan lagi satu lagi untuk yang mkv dengan penulisan yang sama gitu ya, bintang titik mkv. Kalau tadi mp3 sekarang mkv gitu ya, sama titik mkv bintang. Jadi dibuka dengan bintang dan ditutup dengan bintang, dan actionnya adalah deny atau deny lah ya. Kita klik OK. Sampai sini sebenarnya sudah selesai untuk settingannya. Jadi silahkan teman-teman untuk mengecek apakah settingan teman-teman ini sudah berhasil atau belum ya. Karena di komputer atau di Mikrotik kita, di Mikrotik saya, dia masih menggunakan port 2 gitu ya. Jadi silahkan untuk teman-teman pindahkan dulu ke port 3 gitu ya, untuk melihat settingan sudah benar atau belum ya. Kita tinggal pindahkan, tunggu sampai Mikrotik kita terbaca kembali di Winbox. Nah, di sini sudah langsung terbaca gitu ya di Winbox-nya. Jadi pastikan si portnya untuk teman-teman dipindahkan ke port 3. Yang tadinya asalnya di port 2 ya, yang di port 2 ini dia pindah ke port 3 yang sebelahnya. Setelah itu kita akan coba cek apakah settingan tadi itu sudah berhasil atau belum. Silahkan untuk teman-teman buka web browsernya, cek untuk yang linux.org terlebih dahulu gitu ya. Kita buka linux.org. Jadi silahkan teman-teman ketika sudah diketik seperti ini langsung enter saja gitu ya, langsung enter saja. Kalau misalkan Linux ini gagal di blok, itu nanti dia akan otomatis terbuka gitu ya. Tapi kalau seperti yang teman-teman lihat, Linux di sini dia tidak terbuka gitu ya. Padahal internet kita di sini dia connect gitu ya, connect ke internet, dan bahkan mungkin buka YouTube pun itu bisa gitu ya. Kita cek, kita akan buka website lain gitu ya yang nggak diblok, yaitu detik.com misalkan. Lihat detik.com itu bisa kebuka ya, detik.com bisa kebuka, yang membuktikan bahwa internet connect gitu. Tapi
kita nggak bisa buka linux.org karena linux.org ini sudah kita buat firewallnya agar tidak bisa diakses gitu ya. Nah, sekarang untuk yang MP3 sama MKV nya, biar teman-teman lebih memudahkan untuk mencari file MP3 ataupun MKV nya, silahkan ketikkan index kemudian pilih MP3 gitu ya, indeks MP3. Nah, setelah indeks MP3 nanti akan muncul beberapa halaman website yang menyediakan file MP3 yang bisa kita download gitu ya. Sekarang kita coba salah satu dari website ini yang apakah settingan kita tadi berhasil atau tidak gitu ya. Kita klik untuk MP3 nya, kita cari file MP3 nya di sini ada yang paling atas lah ya, kita coba yang ini, kita klik, kita tunggu beberapa saat sampai muncul error. Nah, kalau muncul seperti ini berarti settingan teman-teman di sini sudah berhasil gitu ya, karena di sini sudah dibuktikan sudah muncul juga nama teman-teman yaitu di chat administrator tadi gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk yang MKV gitu ya. Yang MKV kita pilih MKV, ini kita klik. Nah, di sini muncul beberapa file MKV, silahkan teman-teman download salah satu ya. Tunggu lagi sampai muncul error forbidden-nya gitu ya. Ini membuktikan bahwa settingan mikrotik teman-teman ini sudah beres gitu ya, sudah selesai gitu ya. Nah, setelah ini kita akan coba ngecek yang block ping-nya ya. Kita akan coba ngecek, tapi sebelum kita ngecek atau merubah alamat IP kita ke statik, kita akan cek dulu apakah alamat IP yang tadi kita setting tadi itu berhasil ke ping ataupun enggak gitu ya. Kita buka CMD, kemudian kita ketik ping 192.168, kita ping ke ether 1 terlebih dahulu yaitu 10.3. Nah, untuk teman-teman 10.3 nya itu berapa ya, jadi akan berbeda gitu ya. Kalau yang saya di sini adalah 10.3, untuk teman-teman itu 10. berapa itu tergantung dari ISP gitu ya. Kita klik enter, di sini masih berhasil gitu ya, di sini masih berhasil. Ini untuk membuktikan terlebih dahulu saja bahwa alamat IP ini masih bisa diping gitu ya. Nah, untuk supaya alamat IP ini nggak bisa diping seperti apa, padahal tadi kita sudah setting di mikrotiknya gitu ya, agar gak bisa ngeping gitu ya. Nanti kalau gak bisa ngeping itu nanti munculnya RTO ya, request timeout gitu ya. Coba kita cek lagi alamat IP yang lain yang 250.1 ya. Di sini masih bisa juga ya. Kemudian yang 100.1 sama masih bisa juga. Kemudian satu lagi yang 200.1. Nah, kalau yang 200.1 mungkin di sini berbeda. Kenapa? Karena yang 200.1 ini kan WLAN ya, WiFi gitu ya, dimana tadi kita di WLAN itu belum mengaktifkan si WLAN-nya, tapi alamat IP-nya kita sudah setting, tapi untuk si perangkatnya sendiri belum diaktifkan gitu ya. Nanti untuk pembahasan WLAN-nya kita akan bahas di video selanjutnya ya. Nah, sekarang tadi untuk 100.1, 250.1 dan 10.3 ini masih bisa ping gitu ya, masih ada balasan dari jaringan gitu ya. Nah, untuk agar settingan kita tadi berjalan, karena tadi rule-nya adalah ketika kita mendapatkan alamat IP 250.2 sampai 250.3, 250.50 itu kita nggak bisa ngeping gitu ya. Sedangkan si komputer kita sekarang mendapatkan alamat IP-nya itu adalah 250.1
100 biasanya ya. Kalau di sini kita cek, biasanya di sini kita akan mendapatkan secara default itu adalah 250.100. Jadi tidak di antara 2 sampai 50 tadi gitu ya. Nah, kita akan rubah dulu alamat IP-nya menjadi statik. Ya, kita akan rubah menjadi statik, yaitu adalah 192.168.250 titik. Nah, di sini berapapun gitu ya, di sini berapapun antara 2 sampai 50 yang jelas gitu ya. Kalau lebih dari 50 itu hasilnya akan sama saja seperti tadi gitu ya. Berarti di sini saya kasih contoh misalkan 30, kemudian default gateway-nya 192.168.250.1 dan DNS-nya pun kita gunakan DNS Google saja gitu ya, biar lebih gampang lah. Kita klik OK, klik OK lagi, dan pastikan internetnya ini langsung connect gitu ya. Kita tunggu aja, pastikan internetnya connect. Oh, di sini belum terkoneksi sepertinya. Nah, udah nih, udah connect gitu ya, internet sudah ada. Dan ketika kita buka browser pun ini harusnya dia masih bisa searching gitu ya, masih bisa mengakses website yang lain gitu ya. Nah, kita coba lagi untuk ngeping. Kita kosongkan dulu, kita buka tab baru untuk CD nya. Kita coba ngeping sekarang ke 10.3 192.168.10.3 ya. Kita coba enter dan kita lihat hasilnya. Kita bisa ngeping ya, hasilnya adalah RTO. Yang tadi hasilnya adalah kita bisa ngeping, ada balasannya sebelum kita rubah ke statik. Nah, sekarang ketika kita rubah ke statik, hasilnya itu nggak bisa ngeping. Berarti settingan kita sudah selesai untuk settingan yang block ping ini, yang untuk ether 1 ya. Nah, sekarang kita coba ngeping ke ether 2 yang 100.1. Sama juga hasilnya ya, sama juga hasilnya, dia adalah RTO ya. Nah, di ether 3 pun sama, yang 250.1 pun hasilnya nanti akan sama gitu ya, sama-sama RTO gitu ya. Jadi kita coba untuk ngeping ke 250.1, apakah akan berhasil juga settingannya ya. Kita lihat gitu ya, kita sudah berhasil untuk settingan block pingnya gitu ya. Nah, untuk settingan di WLAN ya, untuk pembuatan hotspot di WLAN 1 kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman silahkan tunggu video selanjutnya. Sekarang mungkin saya cukupkan dulu ya untuk settingan di ether 2 dan ether 3 gitu ya, dimana tadi ether 2 hanya settingan DHCP server saja yang alamat IP-nya yaitu 100.2 sampai 100.14 gitu ya, karena ya prefixnya tadi juga berbeda, yang lain itu 28, yang ini 24 ya, berbeda. Bisa dilihat juga lah di awal. Bagi teman-teman yang menyimak dari awal mungkin nanti akan langsung paham lah. Jadi silahkan untuk teman-teman untuk lihat kembali video tutorial yang sebelumnya gitu ya, yang tadi di menit-menit awal. Yang kelewat silahkan nanti diulangi lagi terus sampai teman-teman itu sudah merasa bisa gitu ya. Kalau sudah bisa silahkan teman-teman nanti akan lanjut ke video berikutnya gitu ya, untuk settingan WLAN 1. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Dan untuk settingan yang lainnya ya, untuk WLAN 1, untuk setting hotspot di WLAN 1 kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi bagi teman-teman yang memang menunggu settingan untuk hotspotnya, silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu untuk melihat dan menonton video terbaru dari channel TK Just Magnet kita ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.